Assalamualaikum teman-teman. Jadi kita lanjutkan untuk materi penelitian yang pernah saya lakukan di tahun 2019 ya, dengan judul analisis perbandingan daya saing perusahaan dan hasil penjualan produk pada kelompok usaha batik di Kota Kediri sebelum dan setelah menggunakan sistem pemasaran digital. Nah, untuk rumusan masalah seperti ini teman-teman ya. Jadi rumusan masalah saya ada 4 ya. Rumusan masalah yang pertama adalah begini bunyinya. Pada salah satu kelompok batik di Kediri yang mengalami peningkatan daya saing tertinggi, bagaimanakah peningkatan daya saing sebelum dan setelah menggunakan sistem pemasaran digital? Jadi ini menggunakan PRT test. Kemudian di sini juga, jadi saya hanya meminta pada salah satu kelompok usaha batik yang hasil penjualan atau hasil daya saingnya itu paling tinggi. Jadi tidak semuanya teman-teman. Ini ya, soalnya yang kedua, rumusan masalah adalah pada salah satu kelompok batik di Kediri yang mengalami peningkatan hasil penjualan produk tertinggi, bagaimanakah peningkatan hasil penjualan produk sebelum dan setelah menggunakan sistem pemasaran digital. Nah, teman-teman tidak perlu mengikuti saya ya, misalkan pada salah satu kelompok, ini kan saya selalu menekankan pada salah satu kelompok dengan tujuan agar artikel saya ini tidak terlalu banyak halamannya. Kalau teman-teman mau semuanya dimasukkan, jadi semua kelompok itu dimasukkan untuk mengetahui di setiap kelompok itu nilai manakah yang terbaik, jadi yang lebih baik, apakah sebelum atau setelah dikasih suatu perlakuan apa, misalkan ya kasih pelatihan, kalau saya berikan sistem pemasaran digital, kalau teman-teman nanti bisa dengan perlakuan dikasih pelatihan kerja, dikasih motivasi dalam bentuk pemberian reward atau dan sebagainya, misalkan perusahaan memberikan itu, bisa. Jadi tidak harus salah satu kelompok ya, semuanya bisa, tapi dengan catatan berarti semua kelompok harus teman-teman hitung satu persatu nanti ya. Kemudian yang ketiga ini adalah manakah kelompok usaha batik yang mengalami peningkatan daya saing paling tinggi. Jadi ini kebalik ya, harusnya ini di atas dulu, mana yang paling tinggi itu mana dulu, kemudian baru dicari sebelum dan setelahnya ya. Kemudian ini manakah kelompok usaha batik yang mengalami peningkatan penjualan produk juga paling tinggi. Oke, kita lakukan langsung ya. Kita cari dulu mana yang paling tinggi ya. Jadi dari variabel peningkatan daya saing mana yang paling tinggi, dari variabel peningkatan hasil penjualan produk itu juga mana yang paling tinggi. Oke, caranya dengan menggunakan one way ANOVA teman-teman. Untuk mengetahui mana yang paling tinggi itu dengan menggunakan uji one way ANOVA ya. Caranya kita masukkan satu persatu teman-teman. Jadi ini kita masukkan satu persatu dulu ke dalam program SPSS. Jangan lupa dikode ya. Untuk kode 1 ini Pencono Asri, kode 2 Dermo, kode ketiga Numan, kode 4 Galuh ya. Dengan variabel daya saing. Jadi harus satu persatu teman-teman. Jadi kita lihatnya ya. Kita melakukan analisisnya satu persatu. Variabel apa dulu begitu. Agak lebih ribet memang, tapi maksimal. Ya, kita beri kode, kemudian 2 ya, indikatornya semua sama ya di sini teman-teman. Oke, sudah kita rubah, kita pastikan semua sudah betul ya, jangan ada yang keliru ini di sini. Oke, tidak ada yang tidak
terisi. Kemudian kita tulis X1, X2. X1 tadi adalah untuk nama usaha ya. Jangan lupa kita setelah itu langsung ke value ya, biar tidak lupa ya. 1 tadi Wecono Asri, kemudian 2 tadi. 2 tadi apa teman-teman? Dermo ya. 2 tadi Dermo, kemudian 3 Numan, 4 Galuh. Oke. Kemudian X2 adalah variabelnya adalah peningkatan daya saing ya. Oke. Kita lakukan analisis one way ANOVA teman-teman ya. Karena jumlah usahanya ini banyak, lebih dari 2, berarti kita memilih one way ANOVA sekaligus untuk melihat mana yang paling tinggi ya. X2 kita masukkan kolom dependent list, X1 kita masukkan dalam kolom vektor. Jangan lupa post hook kita pastikan LSI dicentang, kemudian option, homogeneity of variance test, baru kita oke. Nah, kita tidak perlu dilihat, cukup ini saja nilai F-hitung dan SIG-nya, di mana di bawah 0,05, di atas 0,05 sebenarnya tidak ada perbedaan. Tapi jika di sininya ada, gak masalah ya. Oke, kita lihat manakah yang intinya di sini hanya melihat mana yang paling tinggi saja, tidak melihat apakah ada perbedaan atau tidak. Itu kita menggunakan PRT test nanti ya. Jadi di sini dalam uji one way ANOVA hanya untuk melihat manakah di antara beberapa kelompok itu mana yang paling tinggi gitu. Kalau untuk melihat terjadi perbedaan atau enggak, itu kita menggunakan uji Pairet nantinya namanya ya, Pairet test. Setelah ini kita lakukan ya. Oke, ya, yang pertama kita melihat nilai signifikan yang paling tinggi di mana teman-teman, di mana di angka 0,405 ya. Kemudian kita tarik ke sini bahwa minus berarti intinya Wecono Asri dan Dermo. Wecono Asri ini lebih rendah dibandingkan Dermo. Kemudian di 0,405 yang selanjutnya, yang tertinggi selanjutnya ini adalah nilai positif teman-teman. Di mana Dermo dan Wecono Asri. Jadi Dermo ini lebih rendah dibandingkan Wecono Asri. Ya, lebih tinggi, mohon maaf, lebih tinggi. Dermo ini lebih tinggi daripada Wecono Asri. Nah, kita lihat selanjutnya ini adalah Wecono Asri dan Numan. Nilainya minus. Ya, ini menunjukkan bahwa Wecono Asri juga lebih rendah dibandingkan Numan. Ya, berarti Wecono Asri lebih rendah dari Dermo, lebih rendah juga dengan Numan. Nah, berarti harus kita lihat antara Dermo dan Numan ini. Dermo dan Numan ini mana yang lebih tinggi gitu, teman-teman. Di sini ya. Kita lihat Dermo dan Numan, nilai minnya minus, berarti Dermo lebih rendah daripada Numan. Nah, di sini juga Numan dengan 2 ini juga menandakan bahwa plus semua, berarti Numan ini yang paling tertinggi. Ya, Numan, kemudian Dermo dan Wecono Asri tadi, Dermo lebih baik, berarti Numan, Dermo, Wecono Asri. Ya. Nah, kita lihat hasil di penelitian saya seperti apa teman-teman untuk ini. Oh ya, mohon maaf teman-teman, tadi 4 belum ya. Mohon maaf, ini belum. Makanya Galuh kok nggak keluar gitu ya. Jadi ya kita juga harus masukkan Galuh teman-teman. Dengan kode 4, Galuhnya dengan kode 4 ya. Biar bisa keluar hasilnya. Oke, kita lakukan analisis lagi, compare means, one way ANOVA ya. Ini sudah semua, oke, sudah. Option, homogeneity sudah, tinggal kita oke. Nah, mohon maaf tadi untuk Galuh belum keluar ya, karena memang ternyata belum terinput. Nah, kadang gitu, jadi kok ada yang ganjil, berarti karena adanya yang belum terinput ya. Nah, kita lihat teman-teman untuk means-nya. Jadi tadi dari nilai ini kan paling banyak 1000 ini. Ini yang menunjukkan bahwa Wecono Asri dan Galuh itu sama.
ya. Padahal tadi menunjukkan bahwa Numan lebih baik daripada Dermo lebih baik dari Wecono Asri, berarti Wecono Asri dan Galuh ini sama. Ya, yang intinya berarti di sini yang paling tertinggi itu Numan, yang paling baik itu Numan, ya. Batik Numan. Untuk yang paling rendah, ya berarti Wecono Asri atau Galuh. Kita lihat di sini, ini nilainya sama teman-teman. Galuh dan Wecono Asri nilainya imbang, berarti yang paling rendah itu Galuh dan Wecono Asri. Begitu. Ini menurut prediksi dari penelitian ini ya teman-teman ya, tapi kenyataannya bagaimana kan kita tidak tahu, karena yang kita berikan kuesioner juga berbeda-beda orangnya ya. Kemudian ini untuk daya saing ya, untuk daya saing saja. Untuk hasil penjualan kita juga belum, ini untuk variabel daya saing tadi. Kemudian untuk variabel hasil penjualan apakah sama Numan yang tertinggi, Wecono Asri dan Galuh yang terendah, seperti itu kan kita juga belum melakukan analisis ya. Kita lakukan analisis selanjutnya dengan variabel hasil penjualan ya. Oke, kita masukkan satu persatu. Dengan kode sama ya, Wecono Asri 1, kemudian Dermo 2 ya, Numan 3, Galuh 4. Kita masukkan semua ya teman-teman, jadi jangan lupa seperti tadi pilih Galuh, hasilnya belum kita input ke dalam SPSS sehingga pasti tidak akan keluar ya. Kita pastikan semua untuk pengkodeannya betul ya, tidak ada yang tertinggal atau keliru angkanya, kita pastikan dulu. Kemudian kita masuk ke variabel view, kita isi X1 dan X2. X1 dengan nama usaha, jangan lupa values-nya diganti biar ekspon paham ya dengan maksud kita. 1 Wecono Asri, 2 tadi Dermo ya, 3 Numan, 4 Galuh. Nah, oke. Kemudian yang ke X2 nya tadi hasil penjualan. Pastikan semua tipe numerik, measure-nya scale ya, baru yang lainnya. Kalau sudah betul kita melakukan analisis, kita pilih compare means, kemudian one way ANOVA. X2 kita masukkan ke kolom dependent list, X1 kita masukkan ke kolom vector. Jangan lupa POSUK kita pilih LSD, tentang LSD. Kemudian option kita pilih homogeneity of variance test ya, baru kita oke ya. Seperti yang saya bilang bahwa one way ANOVA ini hanya digunakan untuk mengetahui manakah di antara kelompok itu nilainya yang paling tinggi atau paling rendah. Jadi tidak bisa untuk mengetahui apakah memang ada benar-benar ada perbedaan gitu ya, kecuali perbedaannya itu dilakukan sebelum dan setelah. Itu bisa dilakukan uji perbedaan ya, untuk mengetahui manakah sebelum atau setelah diberikan digital marketing gitu kan. Oke, di antara keempat ini coba kita lihat nilai signifikan ya. Nilai signifikan paling tinggi adalah di 0,677 teman-teman. 0,677 dengan nilai minnya adalah minus, berarti ini menandakan bahwa Wecono Asri lebih rendah daripada Dermo. Oke, kemudian 0,667 yang selanjutnya ini Wecono Asri dan Galuh, di mana Wecono Asri ternyata nilainya plus, di mana Wecono Asri lebih besar daripada Galuh ya. Berarti Galuh ini nomor 3, keduanya Wecono Asri, nomor satunya Dermo. Nah, bagaimana dengan Numan? Kita lihat langsung ke Numan ya.
Numan dengan Wecono Asri, berarti Numan lebih tinggi, semuanya lebih tinggi ya. Nah, bagaimana dengan ini? Tadi kan Galuh paling rendah, kemudian ini Wecono Asri nomor 2, nomor satunya adalah Dermo. Nah, bagaimana Dermo dengan Numan? Sekarang kita lihat Dermo dengan Numan. Nilainya min, berarti Dermo lebih rendah daripada Numan. Padahal sementara Numan ini paling tinggi di antara ketiganya ini, dilihat dari nilai plusnya min semua ya, bahkan ada yang nilainya 1, berarti ini jauh sekali perbedaannya. Nah, ini menandakan bahwa Numan ternyata lebih tinggi dibandingkan yang lain, sementara Galuh ini adalah yang paling rendah ya. Oke, bisa dipahami. Nah, untuk menjawab rumusan masalah yang selanjutnya, jadi ini nanti seperti ini teman-teman, ada di sini. Nah, hasilnya akan sama seperti ini, tinggal kita copy paste ya. Ini berdasarkan perbedaan daya saing yang pertama tadi ya, ini muncul, ambil copy paste dari sini teman-teman ya, dari sini teman-teman, dari tabel multiply comparison ya, tinggal di copy paste di Word ya. Nah, baru kita nanti bisa tahu hasilnya seperti ini, menunjukkan mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Kemudian dari yang paling tinggi tadi kan dari salah satu kelompok usaha yang paling tinggi kan pengen tahu apakah lebih baik sebelum dan setelah ya kan. Nah, bagaimana caranya? Kita melakukan uji PRT test ya dengan usaha Batik Numan, karena Batik Numan yang tertinggi baik dari segi daya saing dan dari hasil penjualan produk. Nah, kita copy paste, kita masuk ke kolom baru ya di SPSS ya. Kita masuk ke baru, kemudian kita tinggal copy paste semuanya. Oke, kita tinggal copy paste ya. Tidak perlu dikode karena ini hanya sebelum dan setelah ya. Oh ya, jika jadi seperti ini, pastikan bahwa angkanya masuk ya teman-teman ya. Lihat ya, dia ini tidak terinput dengan baik dan ini harus kita input lagi teman-teman ya. Nah, sudah, pastikan sudah masuk X1 dan X2 ya. X1 sebelum, X2 setelah. Jadi ini sebelum, sudah, pastikan tipe dan measure-nya sudah betul ya teman-teman. Tipenya kita pilih numerik, measure-nya scale ya. Kita pindahkan ke kolom yang kosong, kita lakukan analisis, caranya compare min, kita pilih pay rate ya. Pay rate test, kita masukkan satu persatu, X1, X2, langsung di OK. Nah, ini dari variabel daya saing tadi teman-teman ya. Nah, kita lihat apakah betul jumlah sampelnya 16 orang yang kita mintai mengisi kuesioner, betul misalkan. Nah, yang kita lihat selanjutnya adalah nilai signifikan dari UJT teman-teman. Ya, di mana nilainya adalah 0,00 ini, 0,00 berarti di bawah 0,05 ya, artinya berarti terjadi perbedaan antara sebelum dan sesudah diberi sistem pemasaran digital. Nah, dengan nilai T-nya kita lihat nilai T hitungnya berapa, minus. Berarti minus itu sebelum itu lebih rendah dibandingkan sesudah. Berarti artinya di Batik Numan nilai hasil daya saing ya, peningkatan daya saing itu terjadi setelah diberikan sistem pemasaran digital. Artinya begitu. Nah, bagaimana dengan variabel hasil penjualan? Nah, ini variabel hasil penjualan. Oke, ini hasil penjualan X1 sebelum, X2 sesudah ya. Kita lakukan analisis compare min pay rate test lagi ya.
baru kita oke. Nah, kita peroleh nilai signifikan di sini untuk variabel hasil penjualan, di mana nilai signifikan di bawah 0,05 dengan nilai T kembali minus. Jadi sebelum lebih rendah dibandingkan sesudah. Nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, di bawah hasilnya F hitungnya sekian. Nah, ini PRT tes, kita tahu bahwa nilai signifikan bawah 0,05 dengan nilai T hitungnya minus, berarti sebelum lebih rendah dibandingkan sesudah diberi sistem pemasaran digital. Ya, begitupun pada variabel hasil penjualan produk teman-teman, nilainya sama, nilai signifikan di bawah 0,05 dengan nilai T hitungnya minus. Berarti sebelum juga lebih rendah dibandingkan sesudah, ya. Diberikan sistem pemasaran digital, jadi terjadi peningkatan hasil penjualan dan daya saing perusahaan. Begitu teman-teman. Jadi untuk melakukan analisis komparasi agak sedikit lebih rumit dibandingkan dengan menggunakan regresi, tetapi ini jauh berbeda dibandingkan teman-teman ketika melakukan analisis regresi. Silahkan kalau mau mencoba dikonsultasikan dengan saya, datanya bagaimana, ya. Kita tunggu, kita diskusi di grup. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.